Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Angka pada speedometer sebuah mobil menunjukkan kecepatan 80 km per jam, melaju kencang di jalan yang sempit dan berkelok. Sungguh tindakan yang nekat karena kondisi gerimis. Apalagi waktu telah menunjukkan pukul 3:30 sore. Pandangan tentu kurang jelas karena kabut yang tebal menutupi jalan. Sang pengemudi tentu bukan tanpa alasan mengemudikan mobilnya seperti dikejar setan. Sesekali ia mendapatkan telepon, mengangkatnya sebentar, lalu kembali fokus pada kemudi. Iya bu, aku sudah hampir sampai, jawab sang pengemudi. Sang pengemudi baru saja memasukkan handphonenya ketika tanpa diduga seorang perempuan setengah berlari melintas untuk menyeberang jalan. Kaget dengan tindakan yang tiba-tiba itu, sang pengemudi banting setir ke kanan untuk menghindari tabrakan. Namun karena jarak dan kecepatan yang tinggi, tak ayal bodi mobil sebelah kiri pun tetap menumbur tubuh perempuan itu. Beberapa meter dari tempat kejadian, mobil pun sempat berhenti. Sepertinya sang pengemudi tidak bertanggung jawab karena telah menabrak perempuan itu. Ia turun mendekati perempuan yang tergeletak itu. Sang pengemudi mengamati perempuan itu. Wajah perempuan itu hampir tidak bisa dikenali. Bukan karena rusak terkena hantaman, tapi karena darah dari kepalanya terus mengalir hingga menutupi wajahnya. Wanita itu terkapar. Sang pengemudi terlihat semakin panik. Tiba-tiba handphone di saku bajunya berdering. Kamu sudah sampai mana? Elisa butuh segera darahmu. Cepat sedikit, perintah seseorang dari seberang telepon. Sang pengemudi melihat sebentar ke arah perempuan itu. Satu hal berkecamuk di otaknya. Ia tidak memikirkan hal lain selain segera sampai pada tempat tujuan. Elisa membutuhkan dirinya. Ia akan melangkah kembali ke mobilnya ketika tangan perempuan itu memegangi kakinya. Tolong, tolong, pinta perempuan itu lirih. Sang pengemudi yang sedang panik tidak menghiraukannya. Ia tarik kakinya dari pegangan si perempuan, lalu berlari menuju mobilnya. Sesaat kemudian mobil itu kembali melaju kencang, lalu menghilang di tikungan yang tajam, meninggalkan si perempuan yang entah masih bernyawa atau tidak. Rupanya, sang pengemudi mobil itu sedang menuju ke ruang bersalin di sebuah rumah sakit. Terlihat dari petunjuk jalan di koridor yang pengemudi itu amati. Segera setelah ia memastikan jalan yang harus ia ambil, tanpa membuang banyak waktu, pengemudi itu pun berlarian kecil. Sang pengemudi tiba tepat waktu. Rupanya istri sang pengemudi mengalami pendarahan hebat. Padahal golongan darah sang istri termasuk jenis langka. Kebetulan sang pengemudilah yang memiliki golongan darah yang sama persis dengan sang istri.
Persalinan pun berjalan lancar. Sang istri selamat, begitupun dengan bayi laki-laki mereka. Lantunan azan pun tertiup di telinga sang bayi. Semua mengucap syukur dengan peristiwa hari itu. Lahirnya anak sekaligus cucu mereka. Sejenak lupa bahwa sebelum kelahiran itu telah didahului oleh peristiwa lain. Peristiwa yang sama-sama berujung pada satu titik, hidup atau mati. Selamat, Bas. Kamu resmi dinyatakan sebagai seorang bapak. Seorang pria parubaya terlihat menyelami lalu memeluk sang pengemudi. Terima kasih pangestunya, Pak. Panjenengan juga resmi saya nyatakan sebagai seorang simbah. Balas sang pengemudi. Semua tertawa penuh kebahagiaan. Setelah semua berjalan lancar, tibalah sang pengemudi pada satu ingatan. Meskipun ia yakin bahwa ia tidak benar-benar bersalah telah menabrak perempuan itu, namun satu hal yang tetap ia sesali, ia tidak menolong perempuan itu. Maka beralasan untuk membeli beberapa keperluan, sang pengemudi itu pun berpamitan pada 4 orang tuanya, bapak dan ibu kandung, serta bapak dan ibu mertuanya. Hal sebenarnya yang ia lakukan adalah mencari tahu di UGD adakah pasien perempuan korban kecelakaan. Mengingat daerah ia menabrak tadi sangat sepi dan jauh dari perkampungan penduduk. Siapa perempuan itu? Lalu mengapa ia berada di sana? Tiba-tiba pertanyaan itu melintas dalam benak sang pengemudi. Ia melangkah pelan, menyusuri koridor demi koridor. Satu hal yang telah membuatnya lega, istri dan anaknya lahir selamat. Ia sangat bersyukur akan hal itu. Namun satu hal masih mengganjal di pikirannya, keselamatan perempuan yang ia tabrak. Sang pengemudi lebih memilih menuju masjid rumah sakit ketika terdengar merdu azan bergema. Nanti setelah sholat maghrib baru ia akan mencari tahu ke UGD. Beberapa saat setelah selesai sholat maghrib itulah telinganya mendengar sirine ambulan meraung-raung. Tidak membutuhkan waktu lama, sang pengemudi telah tiba di sekitar UGD. Ada beberapa petugas kepolisian ikut bersama mereka. Bergetar hati sang pengemudi, jangan-jangan pasien yang baru datang adalah perempuan yang ia tabrak tadi. Apabila benar, berarti perempuan itu sangat kuat. Sekira 2 jam sejak kejadian hingga ia sampai di UGD. Padahal darah dari kepalanya mengalir sangat banyak. Sang pengemudi mengamati pasien yang dibawa itu. Sekilas tertangkap di telinga sang pengemudi, korban tabrak lari, butuh transfusi segera. Sang pengemudi mendekat. Saat pasien itu diturunkan, berdeguplah jantung sang pengemudi dengan hebat. Ya, dialah perempuan yang ia tabrak tadi. Pikirannya semakin berkecamuk. Kalau perempuan itu selamat, ia pasti akan bercerita pada polisi. Perempuan itu mungkin telah mengenali wajahnya. Namun kalau perempuan itu meninggal, pastinya ia akan sangat berdosa. Karena sebenarnya ia bisa membawa perempuan itu ikut ke rumah sakit. Ada perasaan menyesal di dalam hati sang pengemudi. Dia pun berdoa, berharap perempuan itu selamat, sehingga dia tidak akan menanggung dosa dan penyesalan. Meski ia sadar, ia tetap harus bertanggung jawab. Doa sang pengemudi tidak terkabul. Tidak berselang lama, petugas kepolisian dan perawat jaga terlihat mendorong sebuah berangkat. Di atas berangkat itulah sang pasien telah ditutupi selembar kain, menandakan bahwa nyawanya tidak tertolong. Lemaslah lutut sang pengemudi. Perempuan yang ia tabrak tadi meninggal, dan dialah yang menjadi penyebab meninggalnya perempuan itu. Segala perasaan bercampur aduk dalam hati sang pengemudi. Baskoro, Bas, dicari istri kamu kok malah di sini. Terdengar seorang memanggil. Beliau adalah ayahnya. Yang dipanggil terlihat celingukan. Sang pengemudi bernama Baskoro itu pun berbalik badan. Sementara sang ayah mencari beberapa keperluan ke toko depan rumah sakit, ia melangkah kembali menuju bangsal, tempat istri dan anaknya dirawat. Ia menyusuri koridor demi koridor. Pada satu persimpangan, Baskoro terlihat kebingungan. Sepertinya ia lupa harus mengambil ke arah mana. Tidak ada petunjuk di persimpangan itu. Baskoro juga ragu
Apakah ia tadi melewati koridor itu? Ia mendengar seorang menyapa dari belakang. Mas, mau kemana mas? Suara perempuan terdengar bertanya. Baskoro menoleh ke belakang. Pikirnya mungkin seorang perawat yang melihatnya kebingungan. Namun saat itulah jantungnya berdesir karena ia tidak melihat seorang pun di belakangnya. Padahal sangat jelas suara itu berasal dari belakangnya berdiri. Baskoro lantas selingukan. Tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya terlihat merinding. Tanpa pikir panjang, ia pun mengambil jalan ke kiri. Nanti kalau bertemu seseorang, ia akan bertanya. Kenyataannya, tidak ia jumpai seorang pun. Salah jalan ini, pikirnya. Kembali Baskoro celingukan. Rumah sakit ini sepi sekali. Padahal ketika ia datang tadi masih sangat ramai, pembesuk berlalu lalang. Baskoro merasa lega ketika seorang perawat melintas menuju ke arahnya. Maka ketika perawat itu dekat, Baskoro segera menanyakan bangsal bersalin. Sang perawat tampak memberitahu kemana Baskoro harus melangkah. Baskoro mengangguk-angguk, lalu segera melangkah setelah mengucapkan terima kasih. Baskoro mengikuti petunjuk perawat tadi. Dalam keremangan cahaya petang, ia kembali menyusuri koridor-koridor rumah sakit. Melewati bangsal-bangsal yang kadang ia lihat seperti tidak berpenghuni. Ia juga mendengar langkah kaki perawat yang ia tanyai barusan. Si perawat mengatakan akan menuju bangsal yang bersebelahan dengan bangsal bersalin. Ia yakin perawat itu berada di belakangnya karena seringkali terdengar suara memandu, belok kanan atau kiri, atau lurus manakala Baskoro menemui persimpangan. Baskoro tertegun karena ada petunjuk besar di atas koridor yang ia lalui. Jalan itu ternyata menuju ke ruang jenazah. Ia akan protes kepada perawat yang memandunya dari belakang. Baskoro pun membalikkan badan. Sepi. Ia berada dalam kesendirian. Tidak ada siapapun bersamanya. Kemana perawat yang berada di belakangnya itu? Tidak ada jawaban atas pertanyaannya itu. Yang ada hanyalah angin tiba-tiba bertiup kencang. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Baskoro segera mengambil jalan yang berkebalikan dari jalan semula. Setengah berlarian ia kembali menyusuri koridor yang sebelumnya ia lewati. Cemas dan gelisah, perasaan yang membaur menjadi satu. Keluarganya pasti sedang menunggunya. Kok buru-buru, Thomas? Sebuah pertanyaan dari suara perempuan kembali hadir dari belakang Baskoro. Baskoro tidak mempedulikan pertanyaan itu. Setengah berlari ia terus saja melangkah. Ia harus segera sampai di bangsal tempat istri dan anaknya dirawat. Tetapi kebingungan terlanjur melanda. Ia tidak tahu kemana harus melangkah. Koridor itu terlihat seperti bercabang-cabang. Baskoro tertegun ketika kembali ia membaca sebuah tulisan yang ia kenal. Ruang jenazah. Bukankah tadi sudah sampai di sini? Segera ia kembali memutar badan, lalu melangkah lebih cepat dengan harapan bisa segera kembali ke tempat tujuan. Baskoro semakin hilang nyali ketika lampu-lampu yang menerangi koridor itu tiba-tiba berkedip-kedip seperti hendak mati. Nyalinya semakin menciut ketika dari jarak pandang yang tidak begitu jelas ternampak sosok perempuan berdiri di sudut bangsal dan melambai ke arahnya. Baskoro yang melihat pemandangan itu nyaris tidak bisa berpaling. Ia melihat wajah perempuan itu berlumuran darah. Azan Isya yang berkumandang mengembalikan pandangan Baskoro. Secara perlahan ia tersadar. Rupanya ia masih berada di persimpangan koridor yang menuju ke arah ruang jenazah. Jadi dari tadi ia hanya mondar-mandir di sekitaran sana. Ketika ia kembali sadar, dengan jelas ia bisa melihat harus kemana ia menuju. Ia ingat bangsal istri yang dirawat adalah bangsal Bougainville. Dengan perasaan cemas ia pun melangkah ke sana.
Kamu itu dari mana saja, Tobas? Kami semua menunggumu. HP kamu juga tidak bisa dihubungi. Istri baru saja melahirkan kok malah tidak ditunggui. Kamu itu piye, Tobas, Bas? Baskoro tidak menjawab amarah sang ibu. Ia tidak akan menceritakan kejadian tadi. Ia takut dituduh mengada-ada. Baskoro hanya diam, lalu mendekati istrinya. Elisa yang masih lemas tidak begitu menanggapi apa yang sedang terjadi. Yang ia pikirkan, tentu bayinya telah lahir dengan selamat. Nanti kalau keadaanmu sudah lebih baik, Mas akan cerita. Ada sesuatu yang penting. Bisik Baskoro pada istrinya. Istrinya mengangguk. Baskoro lantas melihat buah hatinya dari sebalik kaca. Dalam pandang itu, mata Baskoro berkaca-kaca. Maafkan Bapak, Nak. Bapak sedang ada masalah yang belum tuntas. Oh iya, Nak. Bapak belum memberimu nama. Gumamnya. Baskoro kemudian merenung. Angan-angannya melayang. Ia ingin nama anaknya adalah nama yang sangat bermakna. Nama yang membawa hembusan doa untuk kebaikan hingga dewasa, bahkan hingga akhir hayat nanti. Akhirnya semua nama terlintas. Eka Setiadharma. Tiga hari berselang, Elisa pun sudah diperbolehkan pulang. Kini dengan kelahiran anak mereka, keluarga itu menjadi lebih sempurna. Maklum, karena hampir 4 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai momongan. Tentu kebahagiaan sangatlah dirasakan. Sejenak, Baskoro melupakan kejadian 3 hari lalu. Ia masih meyakini bahwa ia tidak bersalah. Kalau saja perempuan itu lebih berhati-hati ketika menyeberang, tentu ia tidak akan tertabrak. Ah, sudahlah. Arwah perempuan itu juga pasti sudah berada di alam lain. Ada apa, Mas? Kamu kok kelihatan murung? Teguran Elisa membuyarkan lamunannya. Baskoro melempar senyum pada istrinya. Namun raut kecemasan tetap saja tertangkap oleh perasaan batin Elisa. Mas, kemarin kamu bilang ada yang akan kamu ceritakan. Kemarin dari mana saja toh kamu, Mas? Bapak sama ibu semua mencari kamu. Dikiranya kita sedang bertengkar loh. Elisa menagih cerita yang dijanjikan. Baskoro menundukkan wajah sementara Elisa masih menunggu jawaban atau keterangan atau apapun itu dari suaminya. Namun suaminya masih membisu. Tidak ada jawaban apapun selain tidak ada apa-apa. Ya sudah, kalau kamu belum mau cerita. Sedikit merengut, Elisa pun berlalu. Nanti kalau pikiranku sudah tenang, aku pasti akan cerita. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.